Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang teknologi informasi dalam perdagangan jaringan elektronik atau yang biasa disebut e-commerce. Pada materi kali ini ada 3 pembahasan dan kesimpulan. Yang pertama yaitu perdagangan melalui jaringan elektronik, kemudian strategi perdagangan melalui jaringan elektronik, teknologi perdagangan melalui jaringan elektronik, dan kesimpulan. Perdagangan melalui jaringan elektronik mempunyai beberapa manfaat. Manfaat yang pertama yaitu pelayanan pelanggan yang lebih baik, hubungan dengan pemsok dan masyarakat keuangan yang lebih baik, pengembalian atas investasi pemegang saham dan pemilik yang meningkat. Dan ada kendalanya juga, yakni beberapa kendala: biayanya tinggi, masalah keamanan, perangkat lunak yang belum mapan atau tidak tersedia. Jalan menuju perdagangan melalui jaringan elektronik yakni mengumpulkan intelijen bisnis dan membentuk suatu sistem antar organisasi atau IOS. Pada strategi perdagangan melalui jaringan elektronik ada dua jenis strategi. Yang pertama, sistem antar organisasi atau inter-organization system yang bisa juga disebut IOS. Ada beberapa manfaat IOS secara langsung. Yang pertama, efisiensi komparatif, dapat menyediakan barang dan jasa lebih murah dari pesaing. Yang kedua, efisiensi internal, perbaikan-perbaikan dalam perusahaan. Yang ketiga, efisiensi antar organisasi, perbaikan-perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dalam perusahaan lain. Dan yang terakhir, kekuatan tawar-menawar, kemampuan suatu perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan yang menguntungkan dirinya. Kekuatan itu berasal dari 3 metode dasar, yakni kesatu, keistimewaan produk yang unik; kedua, penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian; yang ketiga, peningkatan biaya peralihan. Kemudian manfaat IOS secara tidak langsung yang biasa kita rasakan seperti: yang pertama, mengurangi kesalahan; yang kedua, mengurangi biaya; yang ketiga, meningkatkan efisiensi operasional; yang keempat, meningkatkan kemampuan bersaing; yang kelima, meningkatkan hubungan dengan mitra dagang; dan yang terakhir, meningkatkan pelayanan pelanggan. Kemudian dalam strategi perdagangan melalui jaringan elektronik ada pertukaran data elektronik atau electronic data in charge, dan ada beberapa hubungan yang umum dalam pertukaran data elektronik. Yang pertama adalah membentuk kaitan antara perusahaan dan pemasoknya atau supply side, dan kaitan antara perusahaan dengan pelanggan atau customer side. Set transaksi adalah suatu jenis dokumen tertentu seperti faktur. Dan yang ketiga, EDI memungkinkan terjadinya pengisian kembali persediaan oleh penjual dan transfer dana secara elektronik. Kemudian ada standar EDI. Standar EDI yang digunakan di Amerika Utara dinamakan ANSI ASC X12, sedangkan standar internasional dinamakan EDIFACT. Ada beberapa tingkat penerapan EDI yang berbeda, yaitu yang pertama, pemakai tingkat 1, hanya 1 atau 2 set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang yang terbatas. Yang kedua, pemakai tingkat 2, banyak set transaksi yang ditransmisikan ke sejumlah mitra dagang melampaui lini industri. Yang ketiga, pemakai tingkat 3, bukan cuma banyak set transaksi yang ditransmisikan ke banyak mitra dagang, tetapi aplikasi komputer perusahaan disesuaikan dengan pendekatan EDI. Tujuan tingkat 1 dan 2 adalah mengubah dokumen kertas menjadi elektronik. Ada juga pengaruh-pengaruh dalam penerapan EDI. Yang pertama adalah tekanan pesaing,
kedua kekuasaan yang dilaksanakan, 3 kebutuhan intern, dan 4 adalah manajemen puncak. Ada manfaat langsung EDI, yaitu manfaat yang berasal dari teknologi, sedangkan ada juga manfaat tidak langsung, adalah manfaat lain yang dihasilkan dari manfaat langsung. Kemudian hubungan manfaat langsung dan tidak langsung. Yang pertama adalah mengurangi kesalahan, 2 mengurangi biaya, 3 meningkatkan efisiensi operasional, kemudian meningkatkan hubungan dengan mitra dagang, dan yang terakhir meningkatkan pelayanan pelanggan. Selanjutnya ada teknologi perdagangan melalui jaringan elektronik. Di sini ada 3 pilihan teknologi. Yang pertama sambungan langsung atau direct connectivity, bekerja sama dengan penyedia jasa telekomunikasi. Yang kedua jaringan bernilai tambah atau value added network. Jaringan ini disediakan oleh penjual yang bukan hanya menyediakan sirkuit tetapi juga menyediakan banyak jasa yang diperlukan untuk menggunakan sirkuit bagi EDI. Dan yang terakhir adalah internet. Internet memungkinkan suatu jaringan komunikasi global yang tidak hanya menghubungkan para mitra dagang, tetapi juga mencakup para pelanggan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan kita bahwa e-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen atau consumers, manufaktur atau manufacturer, service provider, dan pedagang perantara atau intermediaries dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer atau computer networks, yaitu internet. E-commerce dapat didefinisikan sebagai segala bentuk transaksi perdagangan atau perniagaan barang atau jasa, atau disebut trade of goods and service dengan menggunakan media elektronik. Video ini dipersembahkan sebagai tugas sistem informasi yang diampu oleh Bapak Dosen Insinyur Sumarno, Magister Manajemen Kelas Informatika A1, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Dan video ini dibuat oleh